Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya Zuliza Mina Fahmi akan menceritakan kisah Mus'ab bin Umair yang berjudul Belajar Berempati dari Kisah Sahabat Rasulullah. Mus'ab bin Umair berjalan di depan masjid dengan mengenakan pakaian yang syarat dan tambalan. Di masjid, Nabi dan para sahabatnya pun melihat tubuh Mus'ab tampak lebih kurus dari sebelumnya. Air mata Rasulullah menggenang di matanya, membayangkan penderitaan yang dialami oleh temannya. Kemudian, Nabi tahu persis kehidupan Mus'ab di masa lalu. Sebelum masuk Islam, Mus'ab tinggal bersama orang tuanya dengan harta yang mewah dan kehidupan yang menyenangkan. Makanan dan minuman yang lezat selalu disajikan, dan dekorasi mewah dengan harga yang selangit yang melekat di tubuhnya. Namun, demi kebenaran Islam, Mus'ab rela melepas itu semua untuk mencapai cinta Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah merasakan ketidakberdayaan yang dirasakan oleh para sahabatnya. Lalu dia berempati, dan menurut Sofyan Muhammad, dalam manajemen cinta Nabi, bagi Nabi Muhammad, para sahabatnya adalah seperti saudara sendiri. Muhammad selalu dekat dengan mereka dan sangat peka sehingga dia mengerti dan merasakan kondisi para sahabatnya. Kesedihan pun langsung tercurah di hatinya ketika melihat atau mendengar temannya mengalami musibah. Air mata mengalir dengan mudah. Pada suatu kesempatan, Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi yang menangis karena beberapa sahabatnya telah meninggal di medan jihad. "Ya Rasulullah, apakah kamu menangis?" Kemudian beliau menjawab, "Inilah rasa cinta yang Allah tanamkan di hati hamba-hambanya." Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi, jelasnya, hanyalah mereka yang memiliki rasa cinta. Demikianlah kisah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Melihat hal ini, cendekiawan Muslim Ibn Al-Qayyim mengatakan jiwa yang mulia tidak akan rela pada kezaliman, kekejian, dan pengkhianatan. Empati yang diungkapkan oleh Rasulullah dalam interaksinya dengan para sahabat membuat mereka terkesan. Para sahabat bahkan mengambil pelajaran dan mengamalkan sifat mulia itu dalam kehidupannya. Mereka berbagi rasa sakit dan kegembiraan yang dirasakan orang lain. Lebih dari itu, mereka pun siap berkorban. Abu Sufyan mengajukan penawaran kepada Zaid bin Datsina. Sebelumnya hidupnya sia-sia. "Zaid, apakah Anda ingin Muhammad menggantikan Anda saat Anda berada di tengah-tengah keluarga Anda?" Tegasnya dia berkata, "Demi Allah, aku tidak rela jika Muhammad disengat duri di tempatnya sekarang, sementara aku berada di tengah-tengah keluargaku." Mendengar jawaban itu, Abu Sufyan berkata, dia tidak tahu bahwa dia ada cinta yang mungkin melebihi cinta para sahabat Muhammad kepadanya. Dalam kejadian ini, Bilal tak gentar menghadapi kematian. Ia mengungkapkan kegembiraannya di tengah kesedihan istrinya menghadapi situasi Bilal yang menghitung waktu menunggu kematiannya. Kemudian sang istri berkata, "Betapa sedihnya dia." Namun Bilal menjawab, "Tidak, saya sangat senang. Saya akan bertemu Nabi Muhammad dan para sahabatnya." Mahmud Al-Misri dalam bukunya Encyclopedia of the Morals of Muhammad, berbagi kesedihan atau perasaan orang lain memiliki kedudukan yang sangat besar. Sikap ini berpengaruh dalam membangun dan mempererat hubungan antara manusia, menumbuhkan toleransi, dan mempererat persaudaraan atas dasar cinta dan kasih sayang. Menurut Al-Misri, seorang muslim tidak boleh membiarkan saudaranya berduka atas sesuatu yang menyakitkan. Sementara itu, kaum muslimin bergembira terlepas dari penderitaan yang dirasakan oleh saudaranya. Seorang muslim akan merasa senang jika saudaranya berbahagia dan akan merasa sedih pula jika saudaranya diliputi oleh kesedihan. Hal ini terjadi karena sesama muslim adalah bersaudara. Al-Misri meriwayatkan sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu perumpamaan orang-orang mukmin dalam mencintai, menyayangi adalah satu tubuh. Jika salah satu anggota badan sakit, maka seluruh tubuh juga akan merasa tidak bisa tidur dan demam. Sekian cerita dari kisah sahabat Rasulullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.